Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain la ta'lunna uluwan kabiro. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana dengan izinnya, dengan ridho dan inayahnya, dengan perkenannya, alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah, bertemu muka di haflah mubarakah rumah Allah yang mulia ini, tentunya untuk melaksanakan sebagian dari titah dan perintahnya. Dalam hal ini adalah ibadah salat Jumat tentunya berjamaah. Salawat dan salam semoga dilimpah ruahkan ke junjungan alam kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita sekalian, dan tidak menutup kemungkinan sampai anak cucu kita nanti. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzma dari Allah, tentunya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, khotib selalu mengajak, baik untuk diri khotib pribadi maupun untuk jamaah sekalian, marilah kita melaksanakan takwa dengan yang sebenar-benarnya takwa, karena hanya dengan takwa lah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakikiah, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak nanti yang akan kita tempuh. Di pembukaan tadi khotib membacakan salah satu ayat tentunya yang berhubungan dengan kejahatan Yahudi yang luar biasa, yang eskalasinya meningkat terus, kejahatannya benar-benar tidak berperi kemanusiaan, termasuk apa yang disebut genosid atau genosida, yaitu pemusnahan suatu bangsa atau ras atau suku dan lain sebagainya. Ini tentunya versi Allah, karena kalau versi manusia terlalu banyak pendapat yang saling tarik menarik, pendapat yang dari sebelah kiri, sebelah kanan, ada juga yang membelakan walaupun umat Islam sendiri tentang kejahatan Yahudi. Akan tetapi ini adalah versi Allah dalam Al-Quran. Tentunya Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Yang tadi dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini dalam surat Al-Isra ayat 4. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain la ta'lunna uluwan kabiro. Apabila kita artikan atau terjemahkan satu persatu, wa qadaina, dan telah kami tetapkan. Nah, di sini adalah kami. Jadi artinya ketetapan, dalam arti bukan Allah mencelakakan orang Yahudi supaya masuk neraka, akan tetapi menurut beberapa mufassirin, termasuk kalau kita baca di kitabnya Al-Barawi, di situ disebutkan pengertian wa qadaina itu artinya peringatan. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi, telah kami tetapkan ila bani Israila fil kitabi, bagi bani Israel fil kitabi itu ada dua persepsi pemahaman para ulama. Yang pertama adalah fil kitabi itu dalam kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi yang diturunkan melalui Nabi Musa. Kemudian yang kedua adalah kitab Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu adalah ketentuan Allah yang telah dituliskan. Dalam arti ketentuan itu Allah tidak memaksa seseorang atau suatu bangsa untuk berbuat seperti ini, seperti itu, dan ujungnya masuk neraka. Bukan seperti itu. Akan tetapi Allah dengan kemahapengetahuannya Maha mengetahui perjalanan seseorang atau bangsa atau kaum bakal begini, dicatatkan di ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Itu diantaranya fil kitabi. Jadi bagi Bani Israel fil kitabi, di kitab itu, la tufsidunna, lamnya lam taukid, lam yang menekankan kesungguhan, dan dunna
Jadi semacam double nun, tasdid dari dal ke nun, itu penekanan juga. La tufsidunna, sungguh kalian itu akan merusak di muka bumi ini, fil ardi dari kata fasad, artinya merusak. Jadi la tufsidunna, sungguh kalian itu akan merusak fil ardi di muka bumi ini maroten, artinya 2 kali. Ini juga ada beberapa ahli tafsir mengatakan 2 kali maroten itu artinya dahulu pernah orang-orang Yahudi itu merusak, bahkan membunuh, bahkan lebih jahat lagi, lebih kejam lagi, itu membunuh para nabi dan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua adalah sekarang lagi berproses, entah sampai kapan itu. Dan pada ujungnya nanti ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam nanti akan diberikan kemenangan melawan Yahudi, sampai-sampai batu dan kayu pun berbicara. Kesinilah wahai orang Islam, di sini ada Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Itu nanti di akhir zaman, entah kapan itu. Tapi hadis Nabi itu merupakan suatu, bukan prediksi, akan tetapi nubuatan Nabi itu insya Allah benar adanya, karena Nabi itu kan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu marrotain 2 kali tadi disebutkan, wala ta'lunna, dan lamnya lagi-lagi lam taukid, wala ta'lunna, dan sungguh engkau akan menyombongkan diri, uluwan kabiro, dengan kesombongan yang luar biasa, dengan kesombongan yang besar. Sombongnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, padahal pengertian Israel itu sendiri adalah julukan yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Yakub. Jadi bapaknya Yehuda gitu kan. Yehuda itu kalau tidak salah anak kelima. Dari situ Bani Yehuda itu Bani Yahudi yang jahat secara mayoritas, dan ke atasnya adalah ke Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mendapat julukan Israel, artinya hambanya Allah atau kekasih Allah. Sebenarnya Nabi, tapi kenapa di antara anak-anaknya ada yang bengal seperti itu, sehingga menurunkan suatu bani lagi yang disebut Bani Israel atau Bani Yahudi, itu diantaranya. Jadi uluan kabiro itu akan melakukan kesombongan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Sombong, tidak mau menerima perintah-perintah Allah dan Rasulnya, sehingga hampir kebanyakan Nabi dan Rasul itu diturunkan justru untuk menghadapi orang-orang Yahudi atau yang sekarang disebut Israel. Itu diantaranya. Kemudian kupurnya orang-orang Yahudi terhadap perintah Allah tentunya membuat Allah memberikan peringatan yang sangat keras lagi terhadap mereka, seperti dalam salah satu ayat di surat Al-A'raf ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ataw an manu anhum qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Falamma, maka tatkala mereka atau sombong, berbuat sombong, anmanuhu anhu, terhadap apa yang mereka dilarang untuk mengerjakannya, kulna, maka kami katakan, kata Allah, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian kirodatan khasiin, jadilah kalian kirodatan, kirdun atau monyet atau kera yang hina dina. Dalam artian ini juga arti majazi, bukan arti yang sebenarnya, bukan benar-benar manusia jadi monyet, akan tetapi kutukan Allah atau laknatan Allah itu menjadikan karakter orang Yahudi itu tidak ada bagus-bagusnya, seperti perkataan orang tua zaman dulu, seperti Yahudi kamu makan begitu. Jadi Yahudi itu karakternya itu memang begitu, selalu sirikan, bidik, jahil, tamak, itu dilambangkan seperti kalau binatang rakusnya seperti monyet, makanya kirodatan khasiin, seperti monyet atau kidun yang hina dina. Jadi falama atau anhu, maka tatkala mereka bersikap sombong, anhu terhadap apa yang mereka dilarang untuk mengerjakannya, kunu, jadilah kalian kirodatan khasiin, kirdun yang hina dina atau kera yang hina dina. Jadi tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, maka Allah memberikan kutukan kepada mereka. Apa diantaranya yang sangat terkenal kesombongan atau kebengalan atau kenakalan orang-orang Yahudi secara umum?
selalu melawan terhadap kontraproduktif terhadap perintah-perintah Allah. Di antaranya dalam suatu masa Allah itu memerintahkan untuk beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Tapi dilalahnya Allah mengujinya dengan banyaknya ikan yang seolah-olah menghampiri di pantai itu, sehingga mereka itu bergerombol berebut pada datang ke tepi laut atau ke pantai untuk mencari ikan. Itu diantaranya orang-orang Yahudi lebih mementingkan duniawi dan kepentingan hawa nafsunya daripada melaksanakan titah dan perintah Allah dengan baik. Itu karakter yang luar biasa. Tidak ada bagus-bagusnya dari dulu yang namanya orang Yahudi. Padahal orang Yahudi pun sebenarnya ada yang telah mendapatkan hidayah masuk Islam. Tapi ini hukum yang diberikan oleh Allah adalah secara global, secara keseluruhan, bahwa Yahudi itu seperti itu karakternya gitu kan. Kemudian Allah dalam surat Al-Baqarah menjelaskan lagi, Al-Baqarah 122, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udkuru, ingatlah nikmati allati, terhadap nikmatku, an'amtu, yang telah aku anugerahkan atau berikan, alaikum, kepada kalian, wa anni, dan sesungguhnya aku, faddaltukum 'alal alamin, aku melebihkan kalian itu di muka bumi ini, di alam ini. Makanya kesombongannya luar biasa, merasa ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi dalam sebagian tafsir itu sifatnya sementara, dalam kurung itu dulu pernah ditinggikan derajatnya sampai-sampai diberikan apapun oleh Allah itu untuk Yahudi. Itu diantaranya kejahatan Yahudi, sehingga merasa bangsa yang paling super. Sehingga pada waktu Perang Dunia Kedua kan ada yang disebut peristiwa Holocaust, pembantaian orang-orang Yahudi oleh Jerman. Sejarah orang Jerman itu kan dari dulunya itu mengakui sebagai bangsa Arya, bangsa super. Ternyata sekonyong-konyong dari selatan datang bangsa yang mengaku sebagai bangsa nomor satu juga, utama juga, sehingga terjadilah seperti itu peristiwa Holocaust, pembantaian yang luar biasa. Dan orang Yahudi itu kalau menurut bahasa Sunda osok ngahanakeun, selalu membuat ulah-ulah yang tidak sesuai dengan norma atau aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam surat Ali Imran ayat 21 Allah memfirmankan lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna ladina ya'muruna bil qisti minan nas fabasyarhum bi adzabin alim. Artinya kurang lebih, innal ladina kafaru, innal ladina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna, yang mengingkari, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka itu membunuh an-nabiyina, para nabi, bi ghairi haq, dengan tidak benar, wa yaqtuluna ladina ya'muruna bil qisti, dan membunuh orang-orang yang menganjurkan atau mengajak berbuat keadilan di muka bumi ini, minan nasi, dari manusia, wa syarhum bi'adabin alim. Makanya kata Allah, berilah kabar gembira kepada mereka, kepada Yahudi itu, bi'adabin alim, dengan adab yang pedih. Itu kabar gembira namanya buat mereka, kabar gembira, tapi nanti di akhiratnya atau di akhirnya nanti mereka bakal menemukan yang luar biasa. Jangankan di akhirat, menurut beberapa hadis Nabi pun, di perang akhir zaman yang paling besar adalah terjadinya perang antara orang Islam dengan Yahudi, sehingga ada permusuhan yang dianggap lebih di antara permusuhan yang lain adalah permusuhan umat Islam dengan Yahudi, sehingga disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku, yang artinya la tajidanna, sungguh kamu akan mendapati, asyaddan nasi adawata, jadi orang-orang
yang paling keras adawata permusuhannya lilladina amanu terhadap orang-orang yang beriman, yaitu al-yahuda, yaitu orang-orang Yahudi, waladina asyraku, dan orang-orang musyrik. Itu musuh orang Islam dari dulu jelas. Yang paling besar adalah orang Yahudi dan orang musyrik atau yang berbuat syirik. Itu di antaranya. Mudah-mudahan yang singkat atau sedikit ini menjadikan kita waspada terhadap gerakan-gerakan, terutama gerakan global, karena mereka itu menguasai media Yahudi itu. Jadi sifatnya global, seluruh dunia terpengaruh oleh mereka itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di rumah yang kedua ini khotib memiliki satu hadis dari riwayat Imam Muslim yang berhubungan juga dengan kejahatan Yahudi, karena memang sangat luar biasa, bukan luar biasa lagi, sangat luar biasa, yang berbunyi la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna yahuda fayaqtuluhumul muslimuna hatta yahtabiyal yahudiyya min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru wasyajaru ya muslim ya abdallah hada yahudiyya khalfi fata'ala faqtuluhu inna kharqat fa innahu min syajaril yahudi. Artinya kurang lebih la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat atau tidak akan datang hari kiamat, hatta sehingga yuqatilul muslimuna yahuda, sehingga orang-orang Islam itu berperang dengan Yahudi, fayaqtuluhumul muslimuna, dan orang-orang Islam itu membunuh orang-orang Yahudi, hatta sehingga yahtabiyal yahudiyya, sehingga orang-orang Yahudi itu ngumpet atau bersembunyi secara berantakan mencari perlindungan ke sana kemari, min waroil hajari, ngumpet di belakang batu, wasyajari, dan di belakang pohon, wa yaqulu hajaru, dan berbicaralah batu itu, wasyajaru, dan pohon itu, ya muslimu, wahai umat Islam atau muslim, ya abdallah, wahai hamba Allah, hada yahudiyya khalfi, di sini ada orang-orang Yahudi di belakangku, fata'ala, datanglah ke sini, faktulhu, maka bunuhlah dia, illal gorgot, kecuali pohon gorgot yang tidak bicara. Pohon dan batu yang lain adalah berbicara, memanggil-manggil umat Islam, akan tetapi satu yang tidak berbicara yaitu pohon gorgot. Ternyata fa'innahu, sesungguhnya pohon gorgot itu adalah min syajaril yahudi, sebagai bagian dari pohon Yahudi. Dan menurut berita kabarnya dari sekarang pun sudah ditanam di taman-taman, di pot-pot dan lain sebagainya, yang daunnya kecil-kecil. Kalau kita lihat ada juga bukan hanya di Timur Tengah, ada juga di Pakistan. Kalau kita lihat pernah di YouTube dibuka ada. Jadi seperti itu tempat ngumpetnya Yahudi nanti, karena Yahudi pun tahu bagaimana hadis Rasulullah SAW. Tapi umat Islam pun lebih tahu lagi, karena yang mengeluarkan hadisnya adalah Rasulullah SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah, mengadahkan tangan, mudah-mudahan apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang menjadi permasalahan umat Islam, terutama bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, dan secara umum orang-orang Islam yang tertindas, mudah-mudahan Allah bisa melindungi dan memberikan kemenangan
kepada para mujahid, kepada mereka umat Islam itu, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al-ghula'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkara wal jadba wal qahta wal waba'a wasyada'ida wal masoiba wad daina wal marada wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min jami'il buldani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma adabul kufrata yahudiyya wal musyrikin ada ad-dinil ladzina yasudduna an sabilik wa yukadzabuna rusuluka wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma alaika bil yahudil muhtadin alladina qatalu ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yujizunaka. Allahumma syattat syamlahum wa qarrab wa ja'alna jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.